Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Deep, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang dosen di kuliah kedokteran yang bernama Profesor Nicaca sedang mengajar sebuah kelas mengenai insomnia. Profesor Nicaca meminta mahasiswanya menceritakan pengalaman insomnia yang mereka miliki, dan salah satu mahasiswinya yang bernama Jen pun kemudian bersedia. Jen memiliki rekor nggak tidur selama 3 hari karena kekhawatirannya dengan keamanan rumahnya dan juga ambisinya untuk belajar. Kita lalu dapat mengetahui kalau Jen tinggal hanya bersama neneknya dan adiknya yang bernama Jun. Kehidupan mereka sangat pas-pasan dan bertambah sulit lagi ketika mereka mendapatkan pemberitahuan tagihan rumah yang harus segera dibayarkan. Karena merasa harus membantu neneknya membayar tagihan rumah, Jen pun terpaksa menemui Profesor Nicaca dan mengatakan kalau dia mau mengundurkan diri karena ingin fokus mencari uang. Tapi Profesor Nicaca nggak ingin Jen menyia-nyiakan kuliahnya yang sudah setengah jalan, sehingga Profesor Nicaca berusaha membantu Jen dengan mengenalkannya kepada perusahaan farmasi dari Jerman yang sedang mencari sukarelawan untuk penelitian mereka. Proyek penelitian tersebut cukup unik, di mana para sukarelawan nggak boleh tertidur lebih dari 60 detik dan harus menghasilkan sejumlah keratonin, yaitu hormon untuk membantu tetap terjaga. Fungsi keratonin ini bisa digunakan untuk mengobati pasien yang mati otak. Nah, penelitian ini disebut Deep dan dikelola oleh perusahaan Weimerer. Dapat diketahui juga kalau di Deep ini terdapat 3 level dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Jen kemudian bertemu dengan direktur penelitian yang bernama Hans Miller. Jen bertanya mengenai bayaran yang akan didapatkan, dan setelah mengetahui kalau bayaran untuk level 1 sebesar 100.000 baht, dia pun langsung setuju untuk menjadi sukarelawan. Jen pun kemudian dipasangi sebuah microchip yang tersambung dengan jam tangan yang berguna untuk menghitung jumlah keratonin yang sudah dipanen dalam persentase. Dan jika keratonin sudah mencapai 100%, microchip baru akan dilepas oleh Miller. Miller juga mengatakan kalau penelitian ini rahasia dan gak boleh diberitahu kepada siapa-siapa. Setelah selesai, Jen pulang dan melakukan aktivitasnya seperti biasa. Di malam hari, Jen melihat Jun pulang terlambat dan memarahinya sampai menjatuhkan handphone Jun hingga retak. Nah, keesokan harinya di sekolah, saat jam makan tiba-tiba Jen didatangi oleh mahasiswa kedokteran yang bernama Win. Di sini, Win mendatangi Jen karena mengetahui kalau Jen menjadi sukarelawan Deep, dan dia mengetahui ini karena melihat jam tangan yang Jen pakai. Nah, ternyata yang ikut Deep bukan hanya Jen, tetapi Win bersama 2 mahasiswa lainnya yang bernama Chin dan Peach juga ikut. Dapat kita ketahui kalau Win suka pergi ke klub malam dan menjalani kehidupan di malam hari. Sedangkan Chin merupakan beauty vlogger yang dipaksa oleh keluarganya menjadi dokter, dan hal itu membuatnya stres hingga nggak bisa tidur. Dan Peach adalah gamer sekutu buku yang merelakan jam tidurnya untuk bermain game. Mulai dari sini mereka pun berteman, dan mereka juga suka memberitahu jumlah keratonin satu sama lain. Singkat cerita, mereka berhasil mencapai keratonin 100%, dan mereka kemudian bersama-sama mengambil 100.000 baht ke Miller. Nah, setelah mendapatkan 100.000 baht, Jen membayar sedikit tagihan rumahnya, dan yang lainnya membelanjakan uang itu untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka. Mereka pun kemudian berkumpul lagi, dan di sini Chin mengatakan kalau setelah ikut Deep dia merasa kalau ada yang mengikutinya, tapi yang lainnya nggak merasakan hal itu. Jen lalu menanyakan apakah mereka akan ikut level selanjutnya jika diminta lagi, dan semuanya kompak menjawab akan ikut karena uang yang mereka dapatkan cukup banyak. Mereka pun membuat grup di Line agar bisa pergi bersama jika diminta ikut kembali. Setelah selesai, Jen pamit untuk pulang duluan, dan tersisa Win, Chin, dan Peach. Win peka kalau Peach tertarik pada Chin, sehingga Win menyuruh Peach untuk menemani Chin sampai ke pangkalan taksi dan meninggalkan mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Jen, Win, Chin, dan Peach kembali dapat panggilan untuk Deep level 2. Di sini Miller memperingatkan kalau level 2 akan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada level 1, yaitu perkiraannya sekitar 5 hari. Tapi dengan bayaran level 2 sebesar 500.000 baht, mereka pun setuju untuk mengikuti Deep level 2. Singkat cerita, di hari ketiga, mereka semua sudah terlihat sangat lesu dan kehilangan fokus. Bahkan mereka juga mengalami halusinasi. Di rumah, Jen yang sedang bersama Jun menjadi sangat sensitif dan mudah marah pada hal-hal kecil.
Jun yang merasa ada sesuatu pun menanyakan mengapa Jen menjadi begini. Lalu Jen menjawab ini disebabkan karena dia lelah bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan membayar tagihan rumah. Di sini Jun lalu menanyakan apa pekerjaan Jen, tapi Jen gak menjawabnya dan malah pergi. Di saat itu juga Jun menemukan kartu nama perusahaan Waymarer di meja Jen. Keesokan harinya, Jen, Win, Chin, dan Peach kembali berkumpul di kampus. Di sini mereka mengeluh mengenai jumlah keratonin yang sangat lama bertambah. Jen melihat angka keratonin di jam mereka semua, dan setelah melihat angka keratonin Win paling tinggi, Jen bertanya apakah Win suka berolahraga. Win lalu menjawab iya, dan Jen pun menyimpulkan kalau keratonin akan terus naik jika mereka terus bergerak. Mendengar itu, Win pun mempunyai ide. Malamnya, mereka berkumpul di rumah Peach untuk bersenang-senang agar tubuh mereka terus bergerak. Kemudian, Peach punya rencana untuk membantu mereka tetap terjaga dengan mencampur pil stimulan ke sebuah koktail. Awalnya, mereka ragu karena hal itu dapat menyebabkan stroke, tapi pada akhirnya mereka minum juga agar tetap dapat bertahan. Chin lalu pergi ke toilet, dan saat ingin balik berkumpul, tiba-tiba dia mendengar suara video dirinya di sebuah tempat dan memutuskan untuk mendatangi suara itu. Saat sampai di sumber suara tersebut yang berada di kamar Peach, Chin melihat kalau ada video yang otomatis nyala 24 jam dan terdapat foto-foto Chin di seluruh dinding kamar Peach. Chin yang melihat itu pun ketakutan dan berteriak sampai pingsan. Jen, Win, dan Peach yang mendengar itu langsung mendatanginya, dan mereka yang melihat Chin pingsan langsung berusaha menyadarkannya, karena kalau Chin pingsan lebih dari 60 detik, maka Chin akan mati. Untungnya, mereka berhasil menyadarkan Chin bertepatan dengan jumlah keratonin mereka mencapai 100%. Mereka lalu kembali ke Miller dan memutuskan untuk nggak melanjutkan ke level 3 setelah apa yang terjadi dengan Chin. Setelah semuanya selesai, mereka semua tidur dengan nyenyak. Tapi di hari-hari berikutnya, hubungan pertemanan antara Chin dan Peach menjadi canggung. Padahal, Peach sudah berusaha meminta maaf kepada Chin tapi ditolak mentah-mentah. Sementara itu, Win yang mencoba mengajak Jen kencan pun juga ditolak. Pulangnya, Jen yang sedang berada di rumah tiba-tiba melihat neneknya pingsan dan dia pun langsung membawanya ke rumah sakit. Jun yang baru datang ke rumah sakit menanyakan kabar nenek kepada Jen, dan Jen menjawab kalau nenek harus pindah rumah sakit karena kekurangan biaya. Setelah mendengar itu, Jun memberikan Jen amplop berisikan banyak uang yang ternyata uang itu dari penelitian Deep. Nah, dapat diketahui kalau Jun secara diam-diam mengikuti Deep karena melihat kartu nama perusahaan Waymarer waktu itu. Malamnya, Jun pergi ke Miller untuk mengikuti Deep level 3 yang kemudian disusul oleh Jen yang coba menghentikan itu. Tetapi hal itu terlambat karena chip sudah ditanam dan gak bisa sembarang dilepas. Karena itu, di sini Jen ingin menuntut Miller. Tapi Miller kemudian memberikan tawaran, yaitu kalau Jen membawa teman-temannya kembali untuk Deep level 3, maka dia akan melepaskan chip yang dipasang di Jun. Setelah itu, Jen mengajak Jun bertemu Win, Chin, dan Peach untuk membicarakan semua yang terjadi. Tapi setelah mendengar permintaan Jen, Chin dan Peach menolaknya dan langsung pergi. Sedangkan Win bersedia membantu Jen. Keesokan harinya, Jen, Jun, dan Win pergi ke Miller dan dikejutkan dengan keberadaan Peach yang akhirnya setuju untuk membantu Jen. Nah, ternyata Chin juga menyusul mereka dan bersedia membantu Jen. Mereka pun mulai memasang chip, dan setelah itu Jen meminta bantuan Profesor Nichacha agar mereka berhasil melewati Deep level 3 ini. Profesor Nichacha kemudian menyediakan obat ekseral untuk membuat mereka tetap terjaga. Profesor Nichacha juga meminjamkan sebuah bangsal rumah sakit milik ayahnya agar Jen, Jun, Win, Chin, dan Peach berada di satu ruangan untuk saling menjaga. Profesor Nichacha bilang kalau dia melakukan ini semua karena dia merasa berutang sudah membuat Jen berada di posisi yang sekarang. Profesor Nichacha lalu juga memberitahu kalau ada intercom untuk memanggilnya jika perlu bantuan, dan kemudian Profesor Nichacha pun meninggalkan mereka. Hari pertama mereka semua berjalan lancar, sampai pada hari ke-6 mereka semua mulai berhalusinasi parah, dan hal itu membuat mereka menjadi stres. Bahkan Chin sampai gak sengaja melukai dirinya dan dia malah menyalahkan Jen. Di sini Win membela Jen dan marah-marah kepada Chin, dan kemudian Peach menenangkan mereka. Tapi bukannya reda, Win malah memaki-maki Peach yang akhirnya membuat mereka berantem. Jen mencoba menghentikan mereka tapi nggak berhasil.
Dia kemudian mencoba menghubungi Profesor Nicaca lewat intercom tapi gagal, sehingga dia berlari menuju ke ruangan Profesor Nicaca untuk meminta bantuan. Sesampainya di ruangan Profesor Nicaca, Jane masuk dan melihat ada rekaman CCTV yang memantau setiap pergerakan Jane dan teman-temannya. Bahkan terdapat surat dengan logo perusahaan Waymarer. Jane juga melihat formulir pendaftaran milik Miller dan kemudian Profesor Nicaca pun datang. Nah, Jane pun sadar kalau ternyata Profesor Nicaca adalah dalang dibalik semua ini, dan dia langsung lari kembali ke teman-temannya. Jane lalu memberitahu mereka semua kalau Profesor Nicaca adalah dalangnya, lalu menyuruh mereka menelpon polisi. Tapi sinyal dimatikan oleh Profesor Nicaca dan pintu juga ditutup. Profesor Nicaca lalu mengatakan kalau dia akan membebaskan mereka setelah chip mereka mencapai 100%. Keesokannya, Chin menghancurkan semua CCTV yang ada di ruangan itu. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba Win gak sadarkan diri dan gak selamat sampai di detik 60. Mengetahui ini, Profesor Nicaca datang dan membawa Win ke ruangannya. Di sini, dia mengambil chip yang dipasang di Win, dan Profesor Nicaca tiba-tiba dipukul sampai terjatuh oleh Win yang telah bangun, yang disusul dengan kedatangan Jane dan teman-temannya. Nah, ternyata Jane dan teman-temannya menemukan obat yang menyebabkan serangan jantung sementara dan memalsukan kematian Win dengan itu, agar mereka bisa pergi dari sana. Jane kemudian menanyakan kenapa Profesor Nicaca melakukan ini semua, dan kemudian Profesor Nicaca bercerita mengenai kekasihnya yang jatuh dari gedung dan mengalami koma. Profesor Nicaca lalu bilang kalau hanya ada satu cara untuk menyembuhkannya, yaitu mengambil keratonin sebagai obatnya. Jane dan teman-temannya kemudian ingin lapor polisi, dan di saat itu juga Profesor Nicaca mengambil kesempatan dengan mengambil obat bius dan menusukkannya ke Jane, sehingga Jane pun gak sadarkan diri. Win pun mencoba membuat Jane sadar, sedangkan Chin dan Peach mengurus Profesor Nicaca. Nah, akhirnya Win menggunakan alat kejut untuk membuat Jane sadar yang kemudian berhasil. Di akhir film dapat diketahui kalau Profesor Nicaca sudah ditangkap dan semua yang menggunakan deep chipnya sudah diangkat. Kita juga dapat mengetahui kalau neneknya Jane akhirnya pulih, dan Jane dan teman-temannya juga tetap dekat setelah kejadian itu. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Deep. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.